Yuk belajar statistika agar hidup lebih bermakna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita lanjutkan kembali praktikum model linier. Kita masih membahas model tidak berpangkat penuh, yaitu tentang estimability, selang kepercayaan, dan uji hipotesis. Mari kita lihat soal berikut. Diketahui model linier YIJ sama dengan mu plus tau I plus epsilon IJ, di mana I-nya 1 sampai 3 dan J-nya 1 sampai 2. Kemudian kita diminta menentukan X aksen X1 kondisional. Ini berarti matrik kebalikan umum gitu ya. Nah, kita identifikasi dulu ini kalau I-nya 3, ini berarti ada 3 perlakuan. Ini ada 2 berarti 2 ulangan. Dan ini adalah rancangan acak lengkap 1 faktor gitu ya. Kemudian kita diminta ini artinya matrik kebalikan umum. Kemudian kita diminta menunjukkan apakah menggunakan matrik kebalikan umum yang pertama dan kedua kalau dikalikan, ini matrik head kalau diregresi ya. Ini apakah sama? Kemudian kita disuruh menunjukkan apakah selisih pengaruh perlakuan pertama dan kedua itu estimable. Kemudian ini diminta untuk dinyatakan dalam T aksen beta. Kemudian tunjukkan apakah kalau tau 1 plus tau 2 itu estimable gitu, penjumlahan pengaruh dua perlakuan. Kemudian temukanlah beberapa fungsi linier dari parameter yang estimable lainnya. Seperti ini, suruh dinyatakan dalam T aksen beta. Mari kita bahas soal bagian pertama ini. Soal ini akan berlanjut ya sampai ke soal pengujian hipotesis ini sampai nomor 11 gitu ya. Namun pada video pertama ini kita akan bahas nomor 1 sampai 5. Mari kita lakukan pembahasan untuk soal tersebut. Jadi untuk model linear ini kita bisa menuliskannya dalam bentuk matriks seperti biasa ya. Kita harus membuat model ini dalam bentuk model pengamatan dulu. Jadi ini harus dijabarkan untuk YIJ berarti untuk I-nya 1, ulangan 1 dan 2, I-nya 2, ulangan 1 dan 2, I-nya 3 untuk ulangan 1 dan 2, sehingga diperoleh ini Y11, Y12, Y21, Y22, Y31, Y32 gitu ya. Kemudian kita akan membentuk matrik rancangan ini yang bersesuaian dengan vektor beta, di mana vektor beta isinya mu, tau 1, tau 2, tau 3, sehingga diperolehlah matrik rancangan seperti ini. Ini berarti 1, 1, 1 sampai 6 kali. Ini untuk mu, kemudian ini 1, 1 untuk yang tau 1 dan seterusnya. Ini yang paling bawah 1, 1 ini untuk tau 3 dan ini adalah vektor galatnya. Pertama kita diminta untuk menentukan dua buah matrik kebalikan umum. Nah, ini tentunya menggunakan minor yang berbeda. Pertama, kita coba ambil minor yang seperti biasa lazimnya ini. Nah, untuk minor ini kita bisa dapatkan matrik kebalikan umumnya adalah seperti ini. Yang kedua, kita akan mengambil matrik minor yang di sebelah kiri atas ini ya. Sehingga diperolehlah MKU yang kedua seperti ini. Nah, silakan teman-teman cari ini, silakan dijabarkan gitu ya. Nah, nomor 2 kita diminta menunjukkan apakah matrik head yang menggunakan X aksen X kondisional yang pertama itu sama dengan kalau menggunakan X aksen X kondisional yang kedua ya. Ini hanya mengalihkan saja, jadi silakan teman-teman ini kalikan. Nah, dan ternyata hasilnya sama ya. Jadi kesimpulannya ini adalah sama. Oke. Nomor 3, tunjukkan apakah tau 1 min tau 2 itu estimable. Nah, kita ingat kita akan menggunakan teorema dalam menunjukkan estimability fungsi linear dari beta ini ya. T aksen beta ini estimable jika dan hanya jika T aksen X aksen X kondisional inverse dikali X aksen X itu sama dengan T aksen ya. Jadi sama dengan vektor T yang di awal.
di mana X aksen X conditional inverse adalah kebalikan umum dari X aksen X dan T adalah vektor konstanta. Jadi tau 1 min tau 2 ini kalau dibikin T aksen beta menjadi ini, sehingga kita punya T nya ini ya, T aksen. Kemudian untuk menunjukkan yang ini agar mudah dalam perhitungan akan digunakan X aksen X conditional inverse yang pertama ini. Jadi kita ambil yang ini. Nah, kalau teman-teman mau pakai yang X aksen X conditional inverse yang lainnya juga dipersilakan. Kita ambil ini sehingga X aksen X conditional inverse-nya itu hasilnya ini ya. Kita ingat ya, kemarin ini adalah X aksen X sehingga diperoleh hasilnya ini. Nah, kemudian setelah kita punya matriks perkalian yang X aksen X conditional inverse X aksen X ini lalu dikalikan dengan T aksennya, hasilnya ini. Nah, ternyata hasilnya 0 1 min 1 0 juga, berarti ini sama dengan T aksen. Jadi tau 1 min tau 2 adalah fungsi yang estimable gitu. Lanjutkan. Nah, kalau tau 1 plus tau 2 itu estimable enggak ya? Kita dapat vektor T aksennya itu adalah 0 1 1 0. Kalau dikalikan dengan ini ya supaya mendapatkan T aksen beta ini, ternyata hasil perkaliannya itu tidak sama dengan T aksen. Jadi tau 1 plus tau 2 itu tidak estimable. Sekarang yang nomor 5. Temukanlah beberapa fungsi linier dari parameter yang estimable lainnya. Nyatakan dalam T aksen beta. Fungsi linier parameter yang estimable itu dapat diperoleh dari yang pertama baris-baris matriks X. Nah, ini berdasarkan teorema yang pertama ini, bahwa untuk model Y sama dengan X beta plus E, di mana X adalah matriks berukuran N kali P, seluruh elemen dari X beta itu dapat diduga atau estimable ya. Berarti maksudnya seluruh elemen dari X beta itu berarti baris-baris matriks X ya. Nah, karena yang mau diduga itu adalah fungsi dari beta, berarti baris-baris matriks X dikalikan dengan beta gitu ya. Jadi kita ngambil baris-baris matriks X ini sebagai apanya? Sebagai vektor T-nya gitu. Nah, ini nanti baru dikalikan dengan betanya gitu ya. Jadi misalnya kita ambil yang pertama ini. Ini sebagai T aksen 1. Terus dikalikan dengan beta gitu. Ini. Berarti kan kita peroleh 1 1 0 0 dikali mu tau 1 tau 2 tau 3. Begini kan? Nah, dengan demikian dari sini kita dapatkan mu plus tau 1 gitu. Nah, jadi kita bisa mengambil fungsi linier parameter yang estimable lainnya melalui teorema ini adalah mu plus tau 1 gitu ya. Nah, untuk baris yang ini kan sama dengan yang keduanya, sehingga kita tulis 1 saja ya. Kemudian baris yang ketiga dan keempat ini berarti kita punya vektor T-nya 1 0 1 0 ya enggak? Nah, ini 1 ini bersesuaian dengan mu, sedangkan 1 di kolom ketiga ini bersesuaian dengan tau 2 gitu kan? Berarti ini artinya 1 0 1 0 gitu ya, dikali dengan vektor beta yang ini sehingga kita dapatkan mu plus tau 2 gitu ya. Jadi ini estimable. Kemudian ini baris yang kelima dengan baris yang keenam. Ini kalau kita kalikan diperolehlah mu plus tau 3. Jadi fungsi yang estimable lainnya adalah mu plus tau 1, mu plus tau 2, dan mu plus tau 3. Kalau kita menggunakan clue mengambil T dari baris-baris matriks X. Silahkan dibuktikan atau ditunjukkan keestimablean dari fungsi-fungsi ini menggunakan teorema seperti pada soal sebelumnya. Nah, yang kedua, kita bisa mengambil fungsi yang estimable lainnya itu melalui fungsi linier dari fungsi yang estimable. Nah, ini didasarkan pada teorema yang kedua ini,
Misalkan T1 aksen beta, T2 aksen beta sampai dengan TK aksen beta merupakan fungsi-fungsi yang dapat diduga ya. Jadi kita punya segugus fungsi yang dapat diduga atau yang estimable. Nah, maka kombinasi linier dari fungsi-fungsi tersebut juga merupakan fungsi yang dapat diduga gitu ya. Jadi Z ini merupakan fungsi yang dapat diduga. Artinya di sini kita boleh saja menjumlah-jumlahkan fungsi-fungsi itu. Bisa juga yang ini dienolkan gitu ya. Tidak kita ambil, tapi hanya yang ini saja sehingga kita bisa fokus ke misalnya A1 T1 aksen beta. Ini juga boleh ya. Sehingga di sini kita ambil misalkan yang ini saja. 2 tau 1 min tau 2. Ini apakah dia estimable gitu ya. Jadi karena tau 1 min tau 2, maka 2 kali tau 1 min tau 2 juga estimable. Nah, sekarang kita tunjukkan menggunakan teorema. Ini 2 tau 1 min tau 2 itu menghasilkan koefisien dari beta atau vektor T-nya. Ini adalah 0, 2, min 2, 0 sama dengan T aksen beta ya. Dan kalau dikalikan, ini masih menggunakan yang tadi, hasilnya adalah 0, 2, min 2, 0 gini ya. Hasilnya sama dengan yang tadi, dengan T aksennya ini. Sehingga kita bisa katakan bahwa 2 tau 1 min tau 2 adalah fungsi yang estimable.